Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 2 akan memberikan pemaparan mengenai konferensi meja bundar. Sebelumnya izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Siti Nurindah. Saya Rizka Kurniahadi. Saya Widianti. Saya Septiana Nurul Anissa. Dan saya Suciana Uli Sirait. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia gak serta-merta merdeka begitu aja. Ada banyak rintangan yang dihadapi oleh para pahlawan bangsa setelah itu, seperti perjuangan fisik, serta perjuangan diplomasi dengan pihak kolonialis. Kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kok udah proklamasi masih aja muncul sengketa? Memangnya Belanda nggak mau mengakui kalau Indonesia sudah merdeka ya? Yap, begitulah. Bangsa Indonesia nggak mau dong kalau ada penjajah lagi. Orang jelas-jelas kita udah memproklamasikan kemerdekaan. Sebisa mungkin bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan itu dan meminta pihak kolonialis mengakuinya. Akhirnya terjadilah perlawanan dari pihak Indonesia terhadap Belanda dengan adanya rangkaian perang dan berbagai perundingan yang pada akhirnya mencapai kesepakatan dalam konferensi meja bundar pada tahun 1949. KMB atau konferensi meja bundar ini berlangsung di kota Riederzal, Den Haag, Belanda dan diadakan dalam sehari loh. Konferensi meja bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi meja bundar adalah suatu pertemuan antara pihak Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan sengketa. Konferensi ini menjadi upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari pihak Belanda. Bagaimana konferensi meja bundar bisa terjadi? Sebelumnya, Indonesia ada beberapa kali mengadakan diplomasi dengan pihak Belanda, seperti Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Romroyen pada tahun 1949. Nah, konferensi meja bundar diadakan untuk melanjutkan Perjanjian Romroyen dan upaya Indonesia untuk lepas dari Belanda. Sebelum KMB berlangsung di Den Haag, pihak Indonesia dan BFO mengadakan perundingan inter-Indonesia. Hasilnya kedua pihak sepakat untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perundingan inter-Indonesia dilaksanakan 2 kali, yaitu di Yogyakarta pada 19 Juni 1949 dan Jakarta pada 22 Juni 1949. Untuk menghadapi KMB, Indonesia menyiapkan delegasinya. Dalam KMB, delegasinya nggak hanya dari Indonesia dan Belanda aja. Ada beberapa delegasi dari berbagai kategori, yaitu Indonesia, BFO, Belanda, dan diawasi oleh UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Indonesia ada Dr. Andes Muhammad Atta, Nir Moeh Roem, Profesor Dr. Supomo, Dr. J. Lea Mena, Mr. Ali Sastromi Jojo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadi Kusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodido, TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. BFO ada Sultan Hamid, Belanda ada JF Marseven, UNCI ada Kritsley. Jadi jelas ya bahwa delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar adalah Muhammad Hatta beserta 12 delegasi lainnya. Hasil dari konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara RIS selambat-lambatnya pada akhir Desember 1949 sebagai negara yang merdeka. 2. Ketentuan Irian Barat menurut konferensi meja bundar adalah akan dibicarakan lebih lanjut paling lama dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. 4. Pembentukan kerjasama Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. 5. Utang kolonial yang akan dibayarkan oleh Indonesia kepada Belanda terhitung sejak 1943.
Dampak Konferensi Meja Bundar. KNIP akhirnya menyetujui hasil KMB pada 15 Desember 1949 dan Soekarno ditunjukkan sebagai calon tunggal untuk Presiden Republik Indonesia Serikat. Soekarno dilantik pada 17 Desember 1949. RIS terdiri dari 16 negara bagian dan menjadi negara persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Kabinet RIS berada di bawah pemimpin DRS Muhammad Atta sebagai Perdana Menteri yang dilantik pada 20 Desember 1949. Beberapa dampak perjanjian KMB bagi Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Seluruh tentara Belanda akhirnya ditarik dari wilayah Republik Indonesia Serikat. 2. Perang antara Indonesia dan Belanda berakhir dengan perginya para tentara Belanda sebagai dampak perjanjian KMB yang positif. 3. Dampak perjanjian KMB membuat Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.